Bersama kami di Newsroom, kita ke informasi berikutnya. Timnas Indonesia U23 akan berlaga di final Piala AFF 2025 pada malam nanti melawan Vietnam. Kita akan langsung pantau seperti apa suasana terbaru di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, GBK. Kita tanyakan langsung ke rekan kami, sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes di lokasi. Langsung saya sapa rekan saya, selamat sore menuju malam. Demes, seperti apa suasana terbaru di sana? Silakan. Selamat sore Heranov, mohon maaf saya tidak bisa mendengar suara Anda karena antusiasme dari penonton ini sudah mulai ada di area sekitar Gelora Bung Karno atau di stadion utamanya, nanti tempat akan dilaksanakannya final dari Piala AFF U23 di mana timnas kita akan melawan dari timnas Vietnam. Dan kita akan langsung tunjukkan saja kepada Anda Heranov situasi di area depan, tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini adalah bagian dari pintu masuk di Plaza Utara, di mana beberapa penonton ini sudah mulai berdatangan. Kalau tadi sekitar 1 jam yang lalu memang cukup sepi, Heranov, tapi karena ini sudah mulai mendekati sekitar 2 jam lagi akan menuju kick off di pukul 8 waktu Indonesia Barat, maka sudah mulai berdatangan ini para penonton yang kebanyakan kalau saya amati ini banyak yang keluarga, banyak yang membawa anak-anak, ada perempuan juga, ibu-ibu semuanya datang tentunya memiliki semangat yang sama, yaitu mendukung timnas sampai juara di malam hari ini. Dan kalau kita melihat saat ini yang ada di layar adalah gambar yang ditunjukkan oleh jurnalis foto Urip Handoyo. Ini adalah pengamanan yang dilakukan oleh panitia dan juga ada berbagai lapis. Kalau kita melihat di sini pengamanannya adalah seluruh penonton tentu saja harus memperlihatkan barcode dan tiket yang dibeli secara resmi. Dan kemudian ini kalau kita melihat ada 2 koridor yang dipisahkan, yakni yang Anda lihat saat ini adalah koridor untuk penonton yang berjenis kelamin laki-laki, sementara untuk penonton yang berjenis kelamin perempuan ini diminta untuk bergeser ke sebelah kiri. Namun nanti di dalam ketika sudah sampai di bagian ring road ini akan bertemu kembali. Ini difungsikan tentu saja untuk bagian dari pengamanan, akan memeriksa barang bawaan dari seluruh penonton. Tentu saja tidak diperkenankan untuk membawa senjata tajam, misalnya kemudian makanan dan juga minuman ini dibatasi, ada salah satu air mineral saja yang diperbolehkan masuk, yaitu yang disediakan oleh panitia, namun yang lainnya ini tidak diperbolehkan. Ada juga pasukan kepolisian yang juga berjaga di sepanjang area dari pintu masuk maupun juga area-area di sekitar Gelora Bung Karno. Dan kita pastinya masih akan melihat, Heranov, ini penonton yang mulai berdatangan, ada berbagai rombongan juga. Dan yang paling menarik bahwa adalah hari Selasa, artinya ini adalah hari kerja, hari sekolah yang aktif. Kalau tadi saya sempat berbincang dengan beberapa penonton, ini ternyata mereka memang bela-belain gitu ya Heranov, untuk pulang kerja atau pulang sekolah langsung ganti baju dengan pakaian timnas, dengan atribut-atribut dari timnas Garuda kita, dan kemudian langsung melaju ke Gelora Bung Karno. Dan kita akan coba ngobrol, ini sepertinya juga para pekerja, pejuang-pejuang ibu kota yang hari ini sudah siap dengan berbagai atribut. Boleh dada-dada bapak-bapak dari mana? Indonesia pastinya. Nah, kita ngobrol sedikit ya Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak Budi. Pak Budi, ini datang dari mana nih sama rombongannya Pak? Kami dari Medan yang baru tugaskan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jakarta. Oh, rupanya ini adalah para pegawai imigrasi ya Pak ya. Ternyata ini baru pulang kerja sepertinya Pak langsung. Iya, baru pulang kerja langsung ke sini. Kalau bolos nggak boleh. Tapi semangat untuk menonton timnas ya. Jadi ini ternyata Pak Budi dan juga teman-teman kebetulan baru ditugaskan di Jakarta dan kebetulan bertepatan dengan final AFF gitu ya. Oke, ini sudah merencanakan, memang sudah berapa orang nanti rombongannya yang datang Pak? Ada 5 orang. 5 orang ya. Sudah merencana untuk menonton. Oke. Jadi Pak, malam hari ini prediksinya optimis menang gampang. Skornya berapa nih Pak Budi? Pasti menang 3-0. Kayaknya Bapak juga punya prediksi. Kalau Bapak Pak? 3-0 sama. 3-0. Ini satu geng semua sama nih 3-0 atau Bapak ada 2-0. Kenapa kok beda Pak? Kayaknya Vietnam agak berat nih Pak, atau optimis Pak? Mungkin untuk Asia Tenggara sekarang lawan terberatnya itu Vietnam. Jadi 2-0 udah.
bisa 2-0. Tapi tetap optimis menang begitu ya Pak. Nah ini adalah gambaran Heranov bagaimana antusiasme dari para penonton termasuk para pekerja yang hari ini merelakan diri untuk bermacet-macetan tadi untuk datang ke sini. Ada pemain favorit Pak yang ditunggu-tunggu Pak? Semua favorit. Iya, karena tidak ada yang satu bintang, semua bintang. Berarti kita sudah siap ya Pak untuk menonton, untuk masuk ke dalam stadion utama. Kita saksikan pertandingan malam ini. Terima kasih banyak Pak Budi dan juga teman-teman. Kita pastinya mendukung bersama performa dari timnas pada malam hari ini. Dan seperti yang tadi disebutkan Heranov bahwa pertandingan malam ini menjadi kunci selain untuk menentukan pemenang dari Piala AFF di tahun 2025 untuk U23 ini, ternyata yang menjadi kemudian yang ditunggu-tunggu adalah bagaimana lawan dari Indonesia pada hari ini, yaitu Vietnam yang juga memiliki posisi kuat. Karena Vietnam ini adalah pemenang dari AFF U22 dan juga U23 di tahun 2022 dan juga 2023. Sementara itu mulai dari pertandingan babak penyisihan sampai dengan semifinal kemarin ini Vietnam menunjukkan performa yang cukup kuat di mana sudah punya gol yang hampir seimbang jika dibandingkan dengan Indonesia dan juga kebobolan golnya juga hampir sama dibandingkan Indonesia, di mana Indonesia kebobolan 1, kemudian sepanjang pertandingan ini Vietnam kebobolan 2, sehingga ini menjadi lawan yang cukup seimbang jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang sudah dibabat habis oleh timnas Garuda Muda kita, yakni misalnya Malaysia dan juga Thailand yang kemarin juga dimenangkan dengan adu penalti. Dan kita tentu berharap Heranov pertandingan malam hari ini baik pertandingannya maupun pengamanan di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno ini semuanya berjalan lancar. Kalau tadi saya juga bisa gambarkan kepada Anda, Heranov, situasi di sekitar Gelora Bung Karno ini untuk lalu lintas kalau sekitar pukul 5 sampai dengan 6 sore pada malam hari ini cukup lengang, masih cukup lancar. Ini mobil bisa melaju dengan lancar begitu, baik ini di kawasan Jalan Gatot Subroto maupun tadi yang saya amati adalah di Jalan Gelora. Ini sudah semuanya untuk menuju ke Plaza Utara ini cukup lancar, namun kalau bisa saya gambarkan kepada Anda, yang saya lihat di depan saya ini sudah mulai terjadi antrian karena penonton ini yang mulai berdatangan untuk merapat masuk ke area Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sekian Heranov. Baik, kita doakan yang terbaik untuk Garuda Muda pada malam ini. Terima kasih Putri Demes, selamat malam.